Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nur Fadila, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Elektro di Universitas Andalas. Nah, video kali ini merupakan video tugas kelima dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu membuat aplikasi create, read, update, dan delete atau CRUD menggunakan kode igniter dan database MySQL. Adapun yang harus kita lakukan adalah yang pertama, yaitu membuat database terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan konfigurasi pada kode igniter. Kemudian yang ketiga, membuat model untuk tabel. Yang keempat, yaitu membuat controllernya. Kemudian yang kelima adalah membuat view. Selanjutnya yang keenam adalah membuat form add, kemudian membuat form edit, dan yang terakhir adalah membuat fitur hapus data. Nah, mari kita mulai. Pertama-tama, sebelum melakukan pekerjaan tadi, kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL terlebih dahulu. Nah, setelah aktif, kita akan melanjutkan membuat database dengan mengakses phpMyAdmin. Nah, di sini saya akan membuat database baru, di mana namanya adalah toko buah. Kemudian nama tabelnya saya buat produk. Lalu untuk tabelnya saya buat 5 kolom. Untuk kolom pertama saya beri nama product ID, kemudian tipenya integer, lalu dijadikan primary key. Nah, yang kedua namanya name dengan tipe varchar, lalu panjangnya 255. Selanjutnya price, tipenya integer. Lalu yang keempat image, tipenya varchar dengan panjang 255. Dan yang terakhir adalah description dengan tipe text. Nah, setelah semua selesai, di save dulu. Maka kita telah membuat database dengan nama toko buah dan isinya adalah sebagai berikut. Setelah membuat database, berikutnya kita akan melakukan konfigurasi pada kode igniter agar dapat terhubung dengan database itu sendiri. Saya melakukan pengeditan pada aplikasi Visual Studio Code. Yang pertama, buka config. Kita lakukan konfigurasi di database terlebih dahulu. Karena saya menggunakan XAMPP, maka username-nya adalah root dan passwordnya tidak ada. Nah, selanjutnya disimpan. Lalu lakukan konfigurasi pada autoload. Kemudian cari libraries. Nah, di sini tambahkan database dan session. Ini artinya kita akan meload library database dan session secara otomatis. Nah, apa fungsinya? Library database akan menyediakan fungsi-fungsi untuk operasi database. Kita butuh ini karena kita akan menggunakan database dalam aplikasi. Selanjutnya, library session menyediakan fungsi-fungsi untuk mengakses variabel $_session nantinya. Kita membutuhkan ini untuk menampilkan flash message dan membuat login. Nah, dengan demikian konfigurasi pada kode igniter telah selesai. Jika ada yang ingin kita konfigurasi lagi atau mau tambah library lagi, nanti bisa kita ubah konfigurasinya. Untuk saat ini kita cukup butuh konfigurasi database dan autoload library saja. Nah, selanjutnya kita akan menulis kode untuk model. Di dalam model, kita akan membuat pemodelan dari database, sehingga kita akan lebih mudah mengaksesnya. Silakan buat file baru pada application, models,
lalu di sini new file, namanya adalah product underscore model. Oh iya, pada model ini namanya harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya kita akan menulis kode untuk product underscore model. Nah, ini dia kode dari produk model yang akan kita gunakan. Kode ini memang belum bisa kita coba untuk saat ini karena ini hanya untuk pemodelan data saja. Nanti kita akan gunakan fungsi-fungsi atau metode yang ada di dalam kode ini pada kelas controller. Nah, pertama perhatikan pada bagian ini. Ini adalah properti atau variabel yang kita butuhkan dalam model produk. Pada properti $table, kita memberikan modifier private karena properti ini hanya akan digunakan pada kelas ini saja. Lalu pada properti $image, kita langsung mengisi nilainya dengan default .jpg. Ini nanti akan menjadi nilai defaultnya. Nah, selanjutnya pada bagian ini, metode ini akan mengembalikan sebuah array yang berisi rules. Rules ini nanti kita butuhkan untuk validasi input. Pada rules ini kita memberikan aturan untuk wajib diisi atau required, field name, price, dan description. Selanjutnya pada method getAll dan method getById, ini akan kita gunakan untuk mengambil data dari database. Ini adalah nama tabel, kemudian ini fungsi untuk mengambil semua data hasil query. Nah, ini menunjukkan tempatnya, di mana letaknya begitu. Nah, pada metode save, metode ini kita gunakan untuk menyimpan data ke tabel produk. Kita mengambil input yang dikirim dari form menggunakan $this, kemudian input lalu post. Nah, biasanya semua metode ini ditulis pada controller. Nah, kali ini kenapa kode ini ditulis pada bagian model? Nah, tujuannya agar controller bisa lebih fokus mengatur hubungan model dengan view. Maka sebaiknya metode-metode ini ditulis di model. Jadi pada controller kita tinggal validasi saja inputannya. Selanjutnya pada metode update dan metode delete, fungsinya adalah metode update untuk mengupdate data dan metode delete untuk menghapus data. Pada metode update kita mengisi $this product ID dengan ID yang didapat dari form, yaitu $post ID ini, karena ini untuk update. Sedangkan pada metode save kita mengisi dengan fungsi unikit karena kita akan membuat baru. Nih, fungsi ini nantinya akan menghasilkan karakter unik, fungsi unikit ini. Nah, dengan demikian kita telah selesai membuat bagian model. Berikutnya kita akan membuat bagian controller. Pada controller kita memanggil metode-metode yang ada di dalam model untuk mendapatkan data. Nah, silakan buat file baru dulu pada application controller. Nama kontrolernya adalah product.php gitu. Nah,
Jadi controller ini adalah bagian dari CI atau kode igniter yang bertugas untuk menangani HTTP request dan menghubungkan model dengan view. Pada controller kita akan memanggil metode-metode yang ada di dalam model untuk mendapatkan data, begitu. Nah, setelah kita buat file model dengan nama product.php, kemudian kita isi dengan kode berikut. Nah, pada controller ini ada 5 metode dalam kelasnya. Yang pertama yaitu metode construct. Metode ini merupakan sebuah konstruktor. Metode ini akan dieksekusi pertama kali saat controller diakses. Pada metode ini kita melakukan load model, product model, dan library form validation. Library form validation akan kita gunakan untuk memvalidasi input pada method add dan method edit. Mengapa harus divalidasi? Karena bisa saja pengguna menginputkan data sembarang, misalnya sengaja mengisi dengan data kosong, atau skrip jahat seperti serangan XSS dan lain-lain. Intinya, sebelum menyimpan data ke database, pastikan data tersebut sudah benar. Kemudian yang kedua ada method index. Nah, pada metode ini kita akan mengambil data dari model dengan memanggil method product model, kemudian get all. Lalu kita merendernya ke dalam view. Nah, di sini letaknya. Nanti kita akan membuat view ini. Karena view-nya kan belum kita buat, kita baru membuat model dan controller saja. Pada method add, metode ini bertugas untuk menampilkan form add dan menyimpan data ke database, tentunya dengan memanggil method save yang ada pada model. Namun setelah memanggil method save, kita lakukan validasi terlebih dahulu dengan mengeksekusi method run pada objek $validation. Nih. Jika berhasil, maka pesan berhasil disimpan akan ditampilkan. Terakhir, kita akan menampilkan view product form, product new form. View ini belum ada, nah nanti kita akan membuatnya. Ini yang akan ditampilkan oleh view. View ini berisi sebuah form untuk menampilkan data. Lalu method edit hampir sama dengan method add. Method edit juga bertugas untuk menampilkan form dan menyimpan data. Nah, untuk nilai $, di sini ada nilai $ID. Untuk nilai $ID akan kita dapatkan dari parameter atau argumen pada URL. Selanjutnya yaitu method delete. Metode ini berfungsi untuk menangani penghapusan data. Prinsipnya hampir sama seperti method edit. Method delete juga membutuhkan $ID untuk menentukan data mana yang akan dihapus. Apabila data berhasil dihapus, maka kita akan langsung dialihkan menuju ke halaman admin product. Nah, dengan demikian kita sudah selesai membuat controller. Selanjutnya kita akan membuat view-nya terlebih dahulu. Oke, view merupakan bagian yang bertugas mengurus tampilan. Ada 3 view yang akan kita buat tadi, yaitu new form, lalu edit form, kemudian list.php untuk menampilkan data. Yang ini. Mari kita buat semuanya. Nah, pada folder view, saya buat folder baru dengan nama admin. Di dalam folder ini, saya buat file dengan nama list.php. Lalu yang tadi new form.php, dan yang terakhir adalah edit form.
ini di save terlebih dahulu. Pada Visual Studio Code ini jika kita belum men-save codingan, maka ada tandanya bulatan seperti ini. Jika telah di-save, maka bulatannya akan hilang. Nah, kita kembali ke list.php. Untuk list.php ini kita buat kode sebagai berikut. Nah, ini dia kode untuk folder list. View folder list.php ini bertugas untuk menampilkan data pada halaman admin. Datanya kita dapat dari controller. Nah, selanjutnya adalah membuat form add. Form add ini pada new form.php. Nah, saya buat dulu kodenya. Nah, ini adalah codingan yang harus diisi pada folder new form. View new form ini bertugas untuk menampilkan form input untuk pembuatan data baru. Form ini akan mengirim data ke folder admin, lalu products, kemudian ads. Perhatikan pada formnya, pada bagian action ini. Pada form ini kita menggunakan type multipart form data. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk upload file. Untuk saat ini fitur upload belum kita buat. Selanjutnya kita membuat form edit. Jangan lupa di save codingan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, ini kodenya hampir sama dengan kode new form. Bedanya di edit form ini kita menampilkan nilai untuk setiap fieldnya. Nah, tunggu sebentar. Nah, setelah selesai kita simpan. Setelah disimpan, maka kita telah selesai membuat form edit. Untuk bagian view ini saya sebenarnya menggunakan template yang saya dapat dari internet. Nah, di sini kan saya mengarahkan beberapa hal untuk menuju folder partials dalam folder admin, dimana isinya ada bermacam-macam. Nah, ini dia sampai sini. Tujuannya adalah agar masing-masing coding yang terdapat pada masing-masing file di partial ini digunakan dalam setiap edit form, list, dan new form. Jadi agar codingannya lebih singkat, makanya digunakan hal seperti ini. Jika tidak, sebenarnya bisa saja, tapi kita harus memasukkan kode yang berulang-ulang secara berkali-kali begitu. Lebih efektif jika mereka dipisahkan dalam satu file, kemudian file tersebut dipanggil saat akan digunakan begitu. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke membuat fitur hapus, mari kita coba terlebih dahulu aplikasi yang telah kita buat. Kita bukanya di browser. Oh iya, sebelum kita akses di browser, tadi saya salah menuliskan session ini. Tadi saya menuliskan session kurang S-nya 1. Lalu pada bagian database juga saya lupa membuat nama database yang telah dibuat tadi. Nah, jangan lupakan nama databasenya, karena itu merupakan identitas dari database yang akan kita gunakan. Satu lagi hal yang lupa saya jelaskan adalah pada bagian config.php, di mana di sini diletakkan base URL-nya. Begitu. Nah, selanjutnya mari kita coba membuka aplikasinya di browser. Di sini kita panggil localhost root index.php kemudian admin atau products. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Namun pada halaman ini belum ada data yang ditampilkan di dalam list product karena kita belum menambahkan data apapun. Mari kita coba membuat data yang baru. Caranya bisa dengan mengklik add new atau menambahkan add di URL-nya. Bisa menambahkan add di sini atau mengklik add new. Saya memilih mengklik add new. Nah, ini adalah tampilan dari halaman untuk menambahkan data.
Lalu saya akan mengisikan nama data yang baru, yaitu kemudian untuk foto karena tidak required, karena tidak diharuskan untuk mengisi, saya mengosongkannya. Untuk deskripsinya, oke, kemudian saya simpan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tampil tulisan berhasil disimpan. Dengan kata lain, datanya telah masuk ke database atau data telah berhasil ditambahkan. Mari kita periksa halaman produk lagi. Seperti kita lihat, ternyata terdapat kesalahan pada bagian name di list.php. Nah, di sini kesalahannya. Setelah saya cek, ternyata penyebab kesalahannya adalah di sana saya menuliskan name-nya dengan n kecil, sedangkan di database saya menulisnya dengan n besar. Maka saya akan mengganti database-nya. Saya akan ganti menjadi n kecil. Kemudian saya save. Nah, kemudian saya reload lagi. Nah, ini dia data tadi telah berhasil ditambahkan. Berikutnya saya akan coba melakukan update data. Caranya dengan mengklik tombol edit. Nah, lalu saya akan mengubah bagian description. Lalu saya save lagi. Kemudian saya back. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke step terakhir, yaitu fitur untuk menghapus data. Untuk step terakhir ini, kita belum membuat fungsi konfirmasi pada tombol hapus. Mengapa kita perlu konfirmasi? Karena tindakan ini berbahaya. Bisa saja nanti terjadi salah klik. Kalau tidak dikonfirmasi, data bisa hilang. Dan ini tentu akan menjadi pengalaman buruk bagi pengguna. Sebenarnya, pada tahapan ini kita hanya akan membuat satu fungsi JavaScript saja, karena kita memanggilnya pada tombol hapus. Perhatikan pada view, list.php, terus ada on click maksud saya, pada baris ke-56 ini. Nah, di sini ada event onClick yang akan memanggil fungsi delete confirm. Ini adalah fungsi JavaScript, bukan PHP. Fungsi ini nanti akan menampilkan sebuah modal konfirmasi. Nah, tapi di mana kita akan menulis kode JavaScript? Ada dua tempat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, embed langsung di dalam view. Yang kedua, membuat file JavaScript secara terpisah. Kali ini kita akan menggunakan cara yang pertama, karena fungsi yang kita butuhkan hanya akan digunakan pada view product garing list.php saja. Jika nanti ada fungsi JavaScript yang digunakan di beberapa view, maka sebaiknya membuat file terpisah. Baiklah, pada file list.php ini kita akan menambahkan kode di sebelum bagian tutup bodinya. Sebelum bagian sini, kita tambahkan kode. Sebentar, saya percepat saja. Setelah selesai, kita tambahkan sebuah modal untuk delete di dalam file modal yang terdapat pada folder partial. Nah, ini dia modalnya. Kita tambahkan pada line paling bawah. Setelah ditambahkan, kemudian disimpan. Yang tadi juga setelah ditambahkan, kita simpan. Lalu setelah itu, kita coba menghapus data pada browser tadi. Di refresh terlebih dahulu, kemudian saya hapus. Nah, muncul pop-up seperti ini. Kemudian di delete. Nah,
data yang kita input tadi berhasil dihapus oleh fitur delete. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan pada video untuk tugas kelima dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia ini mengenai CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete menggunakan kode Igniter. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.